mustahil terjadi kiamat gitu. Innahum yarawnahu ba'ida. Sebaliknya bagi orang yang beriman, yakin betul, wah ini sudah tanda hari kiamat, sudah tanda kiamat kapan ya? Jangan-jangan kita masih hidup, jangan-jangan anak cucu kita, jangan-jangan. Karena memang bagi orang beriman, hari kiamat itu udah benar-benar dekat gitu, dengan berbagai ciri yang ditandakan oleh Nabi SAW, di antaranya banyaknya kemaksiatan-kemaksiatan, kemudian para pemimpin yang dolim, kemudian eh, perzinahan terjadi di mana-mana, sudah ditolerir, kemudian perbuatan-perbuatan baik itu sudah mulai seperti asing dan sebagainya. Ibadah-ibadah orang Muslim sudah mulai malu dengan kemuslimannya. Nah, itu kan bagi orang beriman itu terasa dekat sekali hari kiamat. Meski kita tidak bisa memprediksi kapan hari kiamat terjadi, karena Rasul sendiri juga tidak memprediksikan kapan terjadi gitu. Tapi keyakinan kita gitu. Nah, dua ayat ini sejatinya sama. Bagi yang beriman, dia akan melihat ini dekat. Bagi orang kufur, maka ini sangat jauh. Karena orang kafir, itu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Bahwa kematian itu sesuatu yang paling dibenci. Kemudian dunia yang paling diinginkan. Gitu. Nah, dari sini siak, yaitu konteksnya. Siapa yang berbicara, ini yang menentukan siapa yang mensikapinya, ini yang menentukan bahwa surga neraka benar-benar ada atau surga neraka tidak ada. Jadi selaras sebetulnya. Maka para ulama menyebutkan adalah siakul ayatain atau siakul hitab. Jadi konteksnya bagaimana itu. Kemudian pada ayat berikutnya juga inna hadhihi tazkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Sungguh ayat-ayat Al-Quran ini adalah peringatan, tazkirah, peringatan. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Maka siapakah yang menghendaki, niscaya dia menempuh jalan menuju Tuhannya. Maksudnya adalah Al-Quran itu adalah pelajaran, petunjuk, bimbingan. Maka siapa yang menghendakinya, yang menginginkan petunjuk itu, yang menginginkan hidayah itu, yang menginginkan bimbingan itu, dia pasti akan menempuhnya sebagai jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi Famang syaa di sini siapa yang menghendaki, artinya untuk menempuh keimanan menjadi iman atau menjadi kufur itu pilihan. Jadi ayat 29 ini atau ayat yang kelima surah Al-Insan ayat 29 itu mengindikasikan, menginspirasi, menunjukkan bahwa manusialah yang menentukan dia beriman atau dia kufur. Karena kalimatnya faman syaa, siapa yang mau ittakhadha ila rabbi sabila, maka dia akan mengambil jalan menuju Tuhannya, yaitu beriman. Seakan-akan waman lam yasha, bagi yang tidak mau, maka dia akan terjerumus ke dalam kesesatan ataupun kebinasaan. Maka dalam surah yang lain ada inna hadaina sabila imma syakir wa imma kafura. Kami beri jalan manusia itu dalam surah Al-Insan ayat awal-awal. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Dalam ayat yang lain surah Ibrahim juga disebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku tambahkan nikmat. Jika kalian kufur, adabku sangat pedih. Ini pilihan gitu. Maka manusia itu adalah diberi kebebasan memilih mau beriman ataupun tidak. Maka kesimpulan awal, manusia bebas menentukan nasibnya. Tapi ketika kita masuk ke ayat berikutnya, ayat 36, surah Al-Insan ayat 30, masih dalam satu surah, bahkan ayat sesudahnya, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah
Innallaha kana aliman hakima. Wa ma tasyaun, dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Maksudnya, wa ma tasyaun, kalian tidak bisa mengambil, memilih, menghendaki kecuali karena izin Allah. Nah, seakan-akan kontradiksi. Yang pertama, manusialah yang menentukan dirinya untuk mengambil jalan keselamatan. Dia mau selamat ataupun mau celaka, tergantung dirinya mau pilih mana. Sama seperti kita makan. Mau makanan yang sehat, kita jadi sehat, atau makanan yang tidak sehat, kita menjadi tidak sehat. Itu pilihan. Tapi ayat yang kedua seakan-akan beda. Apa yang kalian kehendaki itu nanti pada dasarnya Allah yang menentukan. Kamu nggak bisa memilih iman, memilih kufur. Tidak. Kamu milih iman, tapi kalau Allah menghendaki kamu kufur, kamu akan kufur. Kamu mau menghendaki kufur, tapi kalau Allah menghendakimu iman, beriman. Seakan-akan seperti itu. Lantas, apakah betul seperti itu? Maka di sini perlu dipahami. Wa ma tasya'una illa an yasha Allah. Innallaha kana aliman hakima. Harus membaca ayat berikutnya. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Apa maksudnya? Maksudnya Allah tahu siapa yang benar-benar ingin, apa yang dia tidak akses untuk. Orang yang benar-benar maka dia akan dapatnya jalan itu. Tapi kalau orang yang tidak sungguh-sungguh, sepertinya dia ingin menempuh itu, maka dia tidak. Apa lagi? Apunten. Ya, baik. Jadi Allah Maha tahu siapa yang serius dan siapa yang hanya berpura-pura. Maka yang serius dia akan mendapatkannya. Siapa yang tidak serius tidak. Maka dalam ayat yang lain disebutkan manjahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh dalam menempuh jalan kami, niscaya kami akan berikan dia jalan. Nah, ini jadi kalau dalam mahfudzah disebut manjadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Nah, ayat ini benar-benar menunjukkan bahwa siapa yang serius, maka dia akan bisa menentukannya. Tapi kalau dia nggak serius, ya tidak. Gitu. Nah, inilah yang disebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Jadi dua ayat ini tidak bertentangan, tetapi justru saling menguatkan gitu. Nah, ayat ini juga menggunakan metode al-jam'u wasiyaq. Dikumpulkan ayat itu, kemudian konteksnya bagaimana. Makanya ada fajaza'u sayyatin sayyatum misluha. Siapa yang melakukan keburukan, maka dia akan mendapatkan akibat dari keburukan. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Orang yang berbuat baik maka dia akan mendapatkan kebaikan atas apa yang dilakukan. Wa in asatum falaha, jika kalian melakukan keburukan maka mendapatkan keburukan pula. Disinilah semua perbuatan harus berdasarkan innamal a'malu binniyat gitu. Harus ada keinginan kuat. Orang sholat, kalau tidak ada keinginan, tidak ada niat, maka tidak akan dihargai sebagai sholat. Jadi amalannya benar, kemudian niatnya juga sungguh-sungguh.
Kalau amalannya kelihatannya benar tetapi tidak ada niat, contohnya dari pagi sampai sore tidak makan, gitu. Tapi malamnya memang dia niat saya nggak puasa, saya cuma nggak mau makan aja seharian gitu. Sama dengan tetangganya yang dia puasa, sama-sama puasa. Yang satu benar-benar niat untuk berpuasa sebagai bentuk pengabdiannya kepada Allah, melaksanakan kewajiban di bulan Ramadan misalkan. Yang satu enggak, saya pengennya nggak makan aja sehari, ya nggak makan, nggak minum, seperti orang puasa lainnya. Tapi saya nggak niat puasa sih, gitu. Dalam hati juga nggak ada niat untuk berpuasa gitu. Nah, maka ini nggak akan mendapatkan pahala puasanya. Yang dapat dia apa? Hanya lapar. Maka disebutkan ada golongan orang berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan dari puasanya itu apapun. Kenapa? Karena nggak ada keseriusan, nggak ada kehendak, gitu, nggak ada niat gitu. Jadi ayat ini menggabungkan antara kedua itu bahwa siapa yang serius ingin memilih jalan Allah, pasti Allah akan memberikan petunjuk. Manjahada fina lanahdiyannahum subulana. Kemudian orang yang tidak serius ya tidak akan mendapatkan apa yang dia tempuh itu, gitu. Kemudian ayat berikutnya yang ketujuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dengan ayat berikutnya. Alam yakunu tufatan min mani yumna. Yang pertama, kami ciptakan manusia dari saripati tanah. Saripati tanah itu tanah liat. Tanah yang sering digunakan untuk membuat tembikar. Tanah yang digunakan untuk membuat semacam kuali dan sebagainya. Itu kan tembikar. Itu dari tanah yang benar-benar sarinya. Nah, lebih sari dari itulah. Kalau bahasa Jawanya mungkin ada istilah, kalau bahasa Indonesia mungkin lumpur, tapi lebih lumpur lagi dari lumpur. Apa? Endut, lendut kalau bahasa Jawa. Mungkin ada istilah lain gitu. Jadi sarinya itu. Tapi kalau kita lihat pada ayat berikutnya, alam yakunu nutfatan mim mani yumna, bukankah dia dahulu adalah setetes air mani yang dipancarkan. Seakan-akan ada dua konsep penciptaan manusia. Yang pertama, manusia itu dibuat dari tanah liat kemudian dicetak. Yang kedua adalah manusia itu dari air mani kemudian berproses bertemunya ovum dengan sperma, kemudian setelah 3 bulan, setelah 4 bulan sekian, kemudian membentuklah dan hingga kemudian ditiupkan ruhnya, lahir, kemudian menjadilah manusia. Nah, apakah ini bertentangan? Tidak. Ini menunjukkan bahwa awal mula manusia itu tidak dilahirkan. Nabi Adam tidak dilahirkan. Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Dia tidak melalui pertumbuhan dari bayi, tiba-tiba dewasa dan tiba-tiba mendapatkan jodohnya. Sayyidah Hawa istrinya juga tidak dilahirkan dari apapun dan dari siapapun. Tapi dia diciptakan oleh Allah min sulalatin min tin, dari tanah liat. Tanah liat yang di mana? Wallahu alam. Kita tidak bisa sampai memahami itu karena terlampau jauh. Yang jelas Allah ciptakan bahan itu. Kemudian nanti manusia akan kembali menjadi tanah. Jadi ayat ini mengingatkan asal muasal kita tanah, maka kita pun akan hancur menjadi tanah. Disitulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pertama kali manusia, anaknya Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil, ketika membunuh Habil, dia bingung mau diapakan jenazah ini. Kan belum ada praktek untuk penguburan, kan nggak tahu mau diapakan, bingung. Dia lari ke tempat yang mana, harus gimana. Dia ngelihat ada burung.
Ada burung berantem, kemudian mati, kemudian burung itu menggaruk-garuk melubangi tanah, kemudian bangkai burung itu dikubur. Terinspirasi Qabil, lalu Qabil menggali liang kubur dan menguburkan saudaranya yaitu Habil yang dia bunuh. Dan itulah peristiwa pembunuhan pertama di dunia, dan juga itulah metode pertama dalam menguburkan manusia. Dan itulah ilmu pertama yang didapatkan oleh Qabil terkait tentang mengurus manusia sesudah dia mati. Nah, seakan Allah mengingatkan kepada kita, asal kalian itu tanah, maka kalian akan kembali menjadi tanah. Maka jangan bangga dengan jasad yang ganteng, yang cantik, yang cerdas, yang apa. Karena semua itu akan kembali menjadi tanah. Itu mengingatkan seperti itu. Kemudian pada ayat kedua, berbicara secara umum. Lantas, apakah semua manusia diciptakan dari tanah? Awalnya Bapak kita, ibu kita, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa itu dari tanah. Kemudian mereka bertemu dan lahirlah anak-anaknya, kemudian sampai kita. Jadi kita bukan dari tanah langsung, tapi dari proses pertemuan ovum dan sperma, di mana itu nenek moyangnya adalah tanah. Tetap maka tidak berubah bahwa manusia itu berasal tetap dari tanah. Dan dia akan kembali kepada tanah. Contohnya gini, tepung itu terbuat dari beras ya. Ada yang beras, ada yang gandum ya. Nah, maka ketika tepung itu sudah menjadi bubur, tetap bahannya tepung. Kalau dia jadi bala-bala, tetap dia adalah asalnya tepung. Bukan asalnya dari minyak. Minyak itu hanya proses saja. Kalau sudah jadi cilok, tetap dia adalah dari tepung. Jadi asal muasal tetap tanah. Maka di sini mengingatkan apapun prosesnya, tetap manusia awalnya adalah dari tanah. Gitu. Jadi dua ayat ini menggabungkan. Menggabungkan. Baik, kemudian kita masuk ke ayat berikutnya, ayat 8, yaitu sudah ayat 8, ayat 9 sekarang. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah durhaka kepada Allah. Dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ini menunjukkan ada hamba-hamba Allah yang tidak pernah durhaka sedikit pun kepada Allah. Ayat berikutnya, Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan itu musuh, jadikan dia musuh. Karena dia durhaka. Dia hanya mengajak golongannya agar menjadi penghuni neraka yang menyanyal. Ayat ini kalau dipahami seperti bertentangan. Tapi pada dasarnya tidak. Kenapa? Karena beda makhluk. Berarti ada ayat yang tidak dibaca. Berarti ada ayat yang tidak sempurna. Padahal pada ayat ke-66 tadi, ayat sebelumnya disebutkan malaikat, tentang malaikat. Giladun syidadun la yasuna ma amarallah. Itu ayat, masih ayat 6. Di ayat 6 surah At-Tahrim itu ada kata yang tidak sempurna. Di mana pada kata itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, wahai manusia, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah.
Bahan bakarnya adalah jin dan manusia. Alaiha malaikatun giladun syidad. Di mana di neraka itu ada malaikat yang sangat keras siksanya, sangat mengerikan. Baru dilanjut, la ya'suna ma amarallah. Mereka ini tidak pernah durhaka kepada Allah. Berarti ada ayat yang tidak dibaca sempurna sehingga maknanya seperti bertentangan. Nah, ini diantaranya adalah eh, metode para ulama selain al-jam'u, selain asyak, juga harus melihat dari sisi kamalatul ayah, kesempurnaan ayat. Tidak boleh dipenggal. Contoh lagi di dalam surah yang lain. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di tengah malam fatahajjad, tahajudlah. Di dalam kaidah ilmu Al-Qur'an bahwa perintah itu menunjukkan wajib. Kalau Allah sudah perintahkan berarti wajib. Kalau orang tidak melaksanakan perintah Allah berarti dia durhaka, kufur. Tapi pada prakteknya ternyata sholat tahajud itu bukan kewajiban. Kalau seandainya diwajibkan berat sekali Bapak Ibu kita. Tapi sunnah. Nah, dari mana taunya sunnah? Ayat itu belum sempurna, harus dibaca sempurna. Nafilatan lak itu menjadi tambahan. Nafilah itu sunnah. Tambahan atau sunnah bagi kalian. Nah, ketika ayat ini sempurna dibaca, ternyata pemahamannya sholat tahajud itu awalnya diwajibkan, tapi kemudian disunnahkan. Maka kesimpulan hukum, sholat tahajud adalah sunnah yang dianjurkan. Gitu. Jadi sunnah yang dianjurkan. Awalnya wajib, kemudian menjadi sunnah. Maka disimpulkan sunnah yang dianjurkan. Seperti itu, Pak. Jadi kesempurnaan sebuah ayat itu harus diperhatikan sehingga tidak bermakna kontradiktif. Jadi sesungguhnya tidak ada ayat-ayat Al-Quran yang kontradiktif. Kalau seakan ada kontradiktif, berarti satu, perlunya kita menggabungkan dua ayat atau berapa ayat yang kontradiktif tadi. Bisa jadi kita belum memahami betul. Yang kedua, kita harus pahami tafsir siyaknya. Siapa yang bicara, dalam kondisi apa, situasi apa, di alam yang sama atau yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah menyempurnakan ayat itu dibaca secara sempurna, baik satu ayat ataupun ayat sebelum dan sesudahnya yang disebut dengan munasabatul ayat, yaitu kaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Baik Bapak Ibu yang mata Allah Subhanahu wa taala, jadi sebelum kita lanjut kesimpulannya bahwa sesungguhnya para ulama terdahulu sudah bekerja keras bagaimana memahamkan kita sebagai masyarakat umat yang di generasi saat ini. Ketika tidak ada kaidah-kaidah itu mungkin kita akan terpecah belah. Ternyata janji Allah benar. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang menjaga. Salah satu cara Allah menjaganya adalah diturunkannya kepada para ulama kaidah-kaidah ilmu yang bisa menyelaraskan antara satu ayat dengan ayat yang lain yang terkesan kontradiktif. Hikmah yang lain adalah berarti memahami Al-Quran memang beragam. Pertama, ada ayat yang mudah sekali dipahami, tidak perlu dianalisa secara dalam. Tetapi ada ayat yang memerlukan ilmu yang dalam sekali. Jadi Al-Quran diturunkan kepada seluruh umat manusia dengan berbagai level dan latar belakangnya. Tapi ada ayat-ayat yang memang sangat rumit dan hanya para ulama yang bisa memahaminya dengan ilmunya. Tapi ada juga ayat-ayat umum yang bisa dipahami. Contoh yang ayat umum. Hurrima alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir. Diharamkan kalian bangke, darah, daging babi. Itu sudah umum. Nggak perlu ditanya tulang babi kok nggak disebut halal atau haram, tetap haram. Nggak perlu pakai analisa namanya minyak babi halal atau haram kira-kira Bapak Ibu. Haram ya. Padahal tidak disebut minyak di situ, hanya dagingnya saja. Apakah kaki babi itu halal atau haram? Haram, meskipun tidak disebut kakinya. Yang disebut hanya daging, lahm, daging. Nah,
pemahaman umum ini tidak perlu dianalisa jauh, semua orang sudah paham. Darahnya dan seterusnya, bisalah. Nah, sementara ada ayat yang sangat rumit dipahami dan harus menggunakan ilmu, harus menggunakan kaidah-kaidah tertentu. Contoh, menggunakan hadis. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Wasabbihuhu secara makna adalah bertasbihlah. Bukroh wa asila, pagi dan sore. Kalau kita pahami sederhana itu hanya perintah tasbih pagi dan tasbih sore sudah selesai. Tapi kalau kita kaitkan dengan hadis-hadis Nabi SAW, ternyata wasabbihu bukratan wa asila, wasabbihu artinya sholatlah di pagi hari, yaitu sholat subuh. Bukroh itu sholat subuh. Wasila adalah sholat malam hari. Yang terhitungnya adalah maghrib, isya. Kemudian kalau bukrotan tadi sholat siang. Subuh, duhur, asar. Maka 5. Jadi disinilah menggunakan hadis. Kalau kita tahu hadis, kita bisa memahaminya. Gitu. Ada juga yang menggunakan ilmu pengetahuan. Dengan ayat sulit. Karena turunnya pada waktu dengan hadis juga sulit. Karena waktu itu belum ada. Bagaimana melakukan perjalanan ke Mekah, Bapak Ibu umroh, haji. Mudah-mudahan Bapak Ibu dipanggil oleh Allah untuk haji dan umroh. Bagi yang sudah bisa rindu lagi ya. Kan nggak ada ya, Bapak Ibu. Ada nggak yang, aduh saya kapok umroh haji, kan nggak ada. Insya Allah kita selalu rindu. Nah, kita berada di angkasa, di atas. Kiblatnya kan di mana? Kiblat itu kan di tanah, sementara kita di atas. Nah, kita menghadap kemana nih? Ke barat, ke timur, ke selatan, kemana ini? Ke atas atau ke bawah gitu. Nah, disinilah karena pada masa Nabi belum ada pesawat, belum ada keadaan seperti itu, maka diperlukan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan inilah yang menjawab di mana kiblat seseorang ketika di atas pesawat. Merujuk kepada ayat fawallu wujuhakum satroh, dimanapun kalian hadapkan, di sana kau yakin itu kiblat begitu. Jadi kita ketika di pesawat ngadap kemana saja itu. Tapi hati kita yakin sedang menghadap kiblat gitu. Itu dengan ilmu pengetahuan gitu yang tidak bisa dijawab dulu tapi bisa ditemukan sekarang. Sama juga Bahyal Takiyani, Bahraini Yal Takiyani, dua lautan yang bertemu. Ini laut air tawar dan ini air asin. Zaman Rasul belum ada ditemukan itu. Baru di era modern ditemukanlah di beberapa wilayah, di antaranya di Timur Tengah, di daerah Jordan dekatnya, kemudian ditemukan juga di Tiga Baramuda. Ternyata pertemuan itu di situ kenapa difirmankan Allah, karena ternyata ada pusaran air yang sangat berbahaya ketika ada pesawat lewat dari atas bisa tersedot gitu. Dan berbagai macam pengetahuan yang bisa menganalisa itu. Jadi begitulah ayat-ayat Al-Qur'an, konsepnya tetap, pokoknya tetap, tapi pemahamannya ada yang dipahami pada eranya, ada yang perlu dipahami dengan pada era berikutnya dengan pengetahuan-pengetahuan begitu. Tapi tidak semua harus dengan pengetahuan. Ada dengan ayat, sholat. Sholat tidak perlu pakai pengetahuan lagi. Ya sholat ya sudah, kata Nabi 5 waktu sudah. Nanti nggak boleh kita analisa dengan teknologi canggih. Ternyata waktu Indonesia dengan Mekah tuh benar-benar beda. Dulu tidak ditemukan perbedaan itu. Sekarang sampai 5 jam, 4-5 jam. Berarti sholat itu kalau sehari tidak perlu 5 kali waktu dan seterusnya gitu. Nah ini tidak bisa, karena itu sudah baku, udah usul gitu. Kalau sudah ditafsirkan oleh Al-Quran, nggak boleh ditafsirkan oleh hadis. Kalau sudah ditafsirkan oleh hadis, nggak boleh ditafsirkan oleh pengetahuan lagi. Kalau sudah ditafsirkan pengetahuan, maka ditafsirkan pengetahuan yang baru lagi. Barangkali itu yang bisa kita petik. Mudah-mudahan menjadi kita lebih yakin dengan Al-Quranul Karim. Waktu saya kembalikan dulu kepada Bapak Haji Agus Heri. Belum nanti kita lanjutkan. Jazakallah khair. Oh, Pak Ustadz, sebelum saya lempar ke para jemaah, ada satu hal yang perlu saya tanyakan juga tentang
Al-Qamar ayat 1. Iktarobati sa'atu Wang sakol kom. sakol qamar. Kalau lihat ini bulan itu pernah terbelah ya Mas. Artinya sudah pernah terbelah karena nasako itu kan ilmu dia. Ini ajarannya Pak Ustadz, saya hanya ingat-ingat aja. Kemudian kalau melihat dari YouTube, dari informasi yang lain, ada dua hal yang bertentangan. Pertama bahwa terbukti bulan itu pernah terbelah, dan satu lagi menyatakan bahwa oh itu bukan. Jadi kalau saya melihat penjelasan itu berbeda gitu. Bagaimana menurut pendapat Pak Ustadz? Kalau saya sih meyakini bahwa itu memang pernah terbelah. Terus dalam mempelajari itu pernah terbelah, adakah di dalam agama atau dalam Islam sesuatu itu harus ada bukti? Mohon penjelasan. Ya, baik. Surah Al-Qamar sebagaimana nama surahnya ya, Al-Qamar. Qamar sendiri kan bulan gitu. Maka dinamakan bulan. Biasanya Al-Qur'an itu kalau menyebut nama surah kemudian dinamai dengan salah satu ayatnya itu menjadi sejarah yang sangat fenomenal. Contohnya surah Al-Baqarah, sapi betina. Apa kisah fenomenal pada surah Al-Baqarah? Ternyata surah Al-Baqarah itu fenomenanya adalah Nabi waktu itu, Nabi Musa, dia masih muda, kuat. Dia anak angkatnya Fir'aun kan. Karena anaknya angkatnya Fir'aun, dia merasa kuat, merasa hebat. Nah, ketemu sama orang-orang yang sama satu pribumi, yaitu orang Mesir. Tapi bukan dari golongannya ya, Nabi Musa. Kalau Nabi Musa kan orang Bani Israel yang diambil anak oleh Fir'aun. Nah, pemuda yang dilawan Musa ini adalah itu satu suku dengan Fir'aun gitu, satu suku dengan bapaknya. Jadi ikatan emosinya lebih dekat dengan Fir'aun. Nah, dipukullah pemuda tadi itu dan mati. Setelah pemuda itu mati, dilaporkan ke Nabi dilaporkan ke Fir'aun. Nah, Fir'aun kemudian marah besar, tapi kemudian dimaafkan. Nah, di sini Nabi Musa dikenal dengan dia punya kelebihan oleh Bani Israel, orang-orang Israel. Dia punya kelebihan ini. Wah, ini orang luar biasa nih. Nah, gara-gara itu dia mukul sekali pukul langsung mati. Nah, dia dikenal oleh pemuda-muda di situ bahwa dia adalah orang yang hebat. Nah, suatu ketika ada kasus, ada keluarga yang tidak punya anak dan dia punya keponakan yang diangkat menjadi anak. Nah, keponakannya ini dia pengen cepat kaya, sementara saudara atau pamannya ini banyak harta. Dibunuhlah. Setelah dibunuh dengan keinginan dia mendapatkan hartanya, dibuang di jalan. Setelah dibuang di jalan, nah pemuda tadi itu dia segera datang ke Musa. Karena Musa ini pemuda yang punya kelebihan lah. Dia ditakuti orang. Pokoknya kalau ada pembunuh ada apa, Musa paling marah gitu. Khawatir dia nanti dihakimi gitu. Buru-buru sebelum dia ketahuan Nabi Musa, dia datang ke Musa. Ya Musa, paman saya mati. Di mana? Di jalan itu. Nggak tahu siapa yang bunuh. Saya marah besar. Saya minta tuntut. Saya menuntut engkau agar bisa menemukan itu. Saya menuntut tanggung jawabmu gitu. Padahal Nabi Musa itu kan bukan raja, bukan siapa-siapa. Hanya dia punya pamor yang luar biasa sehingga pemuda tadi minta pertanggungjawabannya kepada Musa. Nabi Musa bingung, loh, saya bukan siapa-siapa, kenapa minta pertanggungjawaban saya? Akhirnya Nabi Musa minta kepada Allah, turunlah wahyu. Apa wahyunya? Oke, kamu cari sapi betina. Carilah sapi betina. Sapi betina yang bagaimana? Kata. Oh, enggak, sapi yang betina. Dia nanya. Belum dia nyari.
belum nyaris dia nanya, sapi yang warna bagaimana? Sapi yang bagaimana sifatnya? Sapi yang bagaimana? Akhirnya dia menunda-nunda, akhirnya nggak mendapatkannya. Dan kemudian Nabi Musa menunjukkan dengan benar-benar teliti seperti ini kan. Pada akhirnya dia pun mendapatkannya itu. Dan akhirnya setelah dapat sapi betina tadi disembelih, kemudian dipotong bagiannya dan bagiannya dipukulkan ke mayat tadi, dan mayat tadi hidup sebentar, ditanya siapa yang membunuhmu. Nah, padahal Nabi Musa sudah tahu itu, cuma ingin membuktikan gitu. Jadi dia tahunya dari wahyu gitu. Kemudian orang tadi, pamannya tadi menjawab, ini yang membunuh saya. Kemudian dia mati lagi. Nah, disitulah pemuda tadi kemudian dihukum oleh Musa. Nah, akhirnya kisah yang fenomenal ini jadikan Rasul SAW menjadi nama surah Al-Baqarah. Dan banyak lagi peristiwa surah Al-Fil. Juga peristiwa Abraha datang untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi akhirnya Abraha dilempar oleh burung yang kita kenal dengan ababil gitu, hancur. Nah, dinamakanlah surah Fil. Nah, begitu juga dengan Qamar. Karena peristiwa Qamar yang begitu fenomenal, maka surah ini disebut dengan Qamar, yaitu bulan. Nah, umat Islam tentu tanpa harus bersulit-sulit memahami, sudah pasti yakin bahwa peristiwa bulan terbelah itu sesuatu yang mustahil. Tidak mungkin terjadi. Tapi pada masa Rasul pernah terjadi. Karena itu mukjizat. Kalau seandainya secara rasional nggak akan terjadi. Mau ditelusuri dengan logika apapun nggak akan pernah ketemu. Karena sesuatu yang tidak mungkin, mungkin itu namanya mukjizat. Nah, kita kalau ngikutin logika pasti nggak akan menemukan bahwa bulan itu benar-benar terbelah gitu. Kalaupun ada menjadi perdebatan. Tapi karena hadis yang berbicara, maka kita harus ngalah. Karena hadis itu tuh perkataan Nabi. Maka akal kita taruh di bawah Nabi sebagai takdim kita kepada Nabi. Jadi kita prioritaskan Nabi dibanding kita gitu. Pasti pendapat Nabi lebih bagus, lebih tepat daripada pendapat kita. Karena Nabi langsung dibimbing oleh Allah. Salah dikit diingetin. Sementara kalau kita salah, nggak ada yang ngingetin gitu. Nah, disinilah kita sebagai Muslim harus yakin pernah terjadi bulan terbelah, dan itu bagian dari sesuatu yang mustahil dan menjadi sesuatu yang mungkin, dan itulah peristiwa mukjizat, maka sampai diabadi. Buktinya apa? Diabadikan menjadi nama surah. Tidak mungkin Nabi menambahkan satu surah kalau itu tidak ada sesuatu yang sangat istimewa, dan salah satunya disebutkan oleh Nabi karena bulan pada masa Nabi menjadi kismaini, insikokain, insikok terbelah menjadi dua. Itu barangkali Pak Ji. Jadi kalaupun ada pendapat yang mengatakan nggak pernah terjadi, ya itu kalau dari logika mungkin betul bisa, tetapi tidak betul secara hakikat, secara keyakinan, karena kita sebagai Muslim diberikan satu wahyu, level atas itu wahyu, yang kedua hadis, sahih, yang ketiga baru akal. Wahyu, hadis, akal. Contohnya bagaimana? Untuk mempraktekkan metode ini, wahyu di atas, kemudian hadis, kemudian akal. Contoh, perintah kurban, itu kan perintah Allah. Maka nggak bisa kurban itu dihilangkan. Tahun ini kita, pokoknya kurban itu udah nggak perlu dilaksanakan. Itu berarti menyalahi perintah Allah. One har itu, berarti sudah salah. Nggak bisa. Kemudian cara kurban, Bahimatul An'am disebut oleh Nabi, hewannya seperti ini, dari setelah sholat Idul Adha sampai tanggal 13 atau hari Tasyrik. Nah, bagaimana kalau seorang menyembelih karena nggak pada suka daging kambing, nggak pada suka daging sapi, maunya ayam semua, ayam kampung. Udah daripada kurban sapi harganya 21 juta, 25 juta, mending beliin ayam aja. Ini satu kampung dapat semua, dapat kebagian satu-satu ayam. Itu kan marem, mantap ya. Akhirnya 25 juta itu dibeliin ayam dengan alasan logika, maslahat.
lebih maslahat pertama, semua kebagian merata, maslahat merata. Kemudian semua orang mau ayam, nggak ada yang nggak mau. Kemudian dari sisi efisiensi pengelolaan juga lebih mudah, nggak repot. Kemudian dari sisi apapun tetap akan menguntungkan ayam. Pedagang ayam akan banyak juga yang mendapatkan, nggak mungkin satu orang itu punya jutaan ayam, kan jarang sekali gitu. Banyak orang yang punya yang apa menghidupkan ekonomi. Nah, itu kan masyarakat logika. Tapi ternyata logika ini nggak bisa melampaui hadis. Dia harus tunduk kepada hadis. Ya nggak bisa ayam. Kata Nabi kan nggak boleh. Oh ya udah. Meskipun menurut kita itu maslahat. Tapi kata Nabi enggak. Ya harus domba, sapi, kerbau. Itu nggak onta. Jadi nggak boleh ayam. Nah akhirnya kita nggak bisa kurban dengan ayam. Jadi logika tetap harus di bawah wahyu gitu. Itu barangkali jadi intinya apa yang terjadi yang sudah dinubuatkan oleh Nabi SAW itu berarti sesuatu yang harus kita tunduk gitu, harus kita ikuti karena nggak mungkin bisa kita apa lampaui. Mau dihitung secara manusia ataupun pengetahuan tetap Rasul lebih hebat dari kita. Orang Rasul sudah sampai di Sidratul Muntaha, kita saja naik pesawatnya kadang mabuk kan. Kadang pusing. Nabi sampai ke atas yang alam ya, entahlah pokoknya nggak bisa kita bayangkan gitu. Nah, itu sesuatu yang tentu harus kita tunduk. Disinilah namanya Islam berserah diri. Seperti Nabi Ibrahim juga menyerahkan dirinya. Barangkali itu Pak Haji, wallahu a'lam bishawab. Kan Pak Ustadz, intinya bahwa mujizat apapun yang ada pada zaman Nabi tidak harus ada pada zaman sekarang. Silakan sama yang lain mungkin akan bertanya. Maka Bapak Ibu yang lain barangkali ada yang belum. Silakan. Saya tampilkan lagi Pak Ustadz. Untuk yang ini kan ada Nadhiroh sama Nadhiroh. Itu membedakan yang Nadhiroh satu dengan yang lainnya itu gimana kalau membacanya Pak? Oh ya lagi. Kalau yang pertama wujuh yaumaidin nadhirah, do nadhirah. Yang kedua ila rabbiha nazirah. Yang kedua itu ujung lidah di antara dua gigi. Nazi, zi, zirah. Kalau yang nadhirah yang pertama itu ujung lidah tidak boleh nempel ke gigi. Kemudian punggung lidah nempel ke langit-langit. Nadhirah, nadhirah. Nah, kalau yang yang kedua naziroh itu. Karena huruf yang menempel antara dua gigi itu ada tiga. Zo, za, dan sa. Zo, za, sa. Sa, sa, unsa, unsa, zalika, zalika. Sementara kalau do itu huruf yang paling istimewa. Maka bahasa Arab juga disebut dengan huruf do, lugatud do, lugatud do. Itu barangkali. Kemudian secara makna nadhirah itu lebih kepada eh, wajah terlihat berseri-seri, terlihat berseri-seri. Berarti kalau terlihat berseri-seri memang indah gitu. Tapi kalau nadhirah itu fungsi dari fungsi dari mata, melihat gitu. Maka seseorang melihat ya dengan mata gitu.
Nah, makna inilah dari perbedaan cara membaca nadhirah, yang mana lidah tidak boleh nempel ke gigi dan punggung lidah nempelnya ke langit-langit, nadhirah. Sementara nazirah ayat kedua, itu ujung lidah berada di antara dua gigi karena dia saudaranya sa dan za. Za, sa, zo. Secara makna juga berbeda. Nadhirah adalah berseri-seri. Sementara nadhirah adalah fungsi mata melihat. Maka dalam Maqayisul Lughah, Ibnu Faris memahami dua ayat ini berbeda. Yang satu adalah menunjukkan sifat seorang nanti di akhirat, di orang beriman. Dan yang kedua adalah orang beriman, fungsi ketika mata di dunia itu akan berfungsi lagi di akhirat untuk bisa melihat Allah, dan itu salah satu karunia terbesar dari Allah SWT. Sebaliknya kufur tidak bisa. Itu barangkali Pak Haji, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustaz. Silakan jamaah, saya serahkan kembali waktunya kepada jamaah. Barangkali ada yang mau bertanya, saya stop dulu. Jangan manfaatkan waktu ini untuk bertanya. Boleh juga bertanya yang lain ya Ustaz. Barangkali kalau materi di sini singkat dan cukup jelas, mungkin barangkali ada jamaah yang ingin bertanya hal yang lain, disilakan. Pagi-pagi pada siap-siap weekendan barangkali ini. Sabtu. Dan kalau Sabtu kan weekend nempel dengan Ahad ya, Pak Haji, bagi yang. Waalaikumsalam, Bu Ahad, mangga. Ustaz mau tanya, tapi memang tidak berkaitan ini, tapi itu tuh menjadi ganjalan saya. Saya mau tanya Pak Ustadz, kalau seseorang kan meninggal, dia itu dalam keadaan tidak mempunyai suami, tidak mempunyai keturunan, terus orang tuanya juga sudah tidak ada, terus amalan apa yang bisa kita bantu sebagai yang masih hidup gitu ya Pak Ustadz ya, untuk menolong gitu ya, menolong dia di alam kubur gitu. Dia siapa? Gitu orang tua atau keponakan Pak Ustadz. Jadi dia tidak punya suami, tidak punya keturunan, dan orang tuanya juga sudah meninggal. Yang masih ada, mungkin yang masih ada sih ada saudara-saudaranya gitu. Ya itu aja Pak Ustadz yang saya mau tanyakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian ulama memahami dengan ayat la taziru waziratu wizra ukhra, bahwa setiap orang itu dia akan menanggung beban masing-masing, tidak menanggung beban orang lain. Sementara dalam konteks ayat yang berbeda, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan kalian bertolong menolonglah dalam hal kebaikan. Nah, menolong di sini selama kita bisa menolong. Maka kalau kita merujuk kepada hadis Nabi, ada seorang yang ingin bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal, yaitu bapaknya, kemudian dipersilahkan. Ada orang yang berhaji, seorang wanita dari Hais Amah, kabilah Hais Amah, itu dibolehkan haji fahujja, maka hajikanlah. Itu juga menunjukkan badal haji dibolehkan. Nah, lantas kalau kepada orang tua tentu ada 3 kan? Ya, kita kalau kepada orang yang sudah meninggal kan 3. Idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salas. Orang kalau sudah meninggal, dia tinggal 3 hal yang menjadi harapan. Yang pertama adalah amal jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Ini berarti amal soleh itu yang selalu diharapkan. Kemudian doa anaknya yang soleh. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Nah, apa yang bisa kita lakukan membantu orang yang sudah
meninggal, kalau dari kalangan keluarga terdekat, anak atau orang tua, itu jelas ya doa dan bisa beramal untuk. Tapi kalau untuk orang yang tidak ada hubungan dengan kita, Nabi pernah berkorban, hada anni wali ummati. Ini untukku dan ini untuk umatku. Nabi ternyata pernah berkorban untuk dirinya dan untuk umatnya. Nah, kita bisa beramal untuk orang yang sudah meninggal itu, di antaranya mendoakan. Mudah-mudahan diampuni, mudah-mudahan diringankan keadaannya di akhirat. Mudah-mudahan dijembarkan kuburnya, diluaskan kuburnya, dilimpahkan rahmatnya. Ya, pertama kita doakan itu, karena doa yang em, paling bisa kita lakukan dan berpotensi untuk bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal. Itu. Yang kedua, kita ikut serta membantunya, mungkin anak-anaknya kita bantu supaya menjadi anak soleh. Bisa kita kasih beasiswa, bisa kita sekolahkan, bisa kita bantu sehingga anaknya menjadi anak soleh. Dan anak soleh kemudian dia tahu agama dan dia mendoakan orang tuanya. Berarti kontribusi kita adalah membantu anaknya supaya menjadi anak yang soleh sehingga dia bisa membantu orang tuanya yang sudah meninggal secara langsung. Itu yang bisa kita lakukan barangkali. Itu lebih realistis dan kalau berdasarkan konteks hadis tadi itu benar-benar sangat diharapkan. Itu barangkali. Tapi maaf Pak Ustadz, dia itu tidak menikah dan tidak mempunyai keturunan gitu. Jadi tidak ada anak-anaknya. Ya. Kita doakan. Tadi doa tetap doa ya. Amalan yang paling penting itu ya doa. Yang kedua, harta bendanya kita salurkan ke tempat-tempat yang kira-kira akan digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat sehingga mengalir pahalanya kepadanya. Karena dia kan nggak punya waris, nggak punya ahli waris. Misalkan rumahnya, misalkan daripada untuk Ada Pak jadi Ustadz, rebutan gitu ya. Jadi apa yang mending itu diwakafkan gitu. Itu kan ya nggak ada. pahalanya meskipun kita yang hidup yang memprosesnya, tapi yang punya harta itu kan dia, yang nyari kan dia kan gitu. Dan kita membantunya untuk supaya meringankannya. Barangkali itu mungkin salah satu upaya kita untuk bisa agar dia tertolong dengan apa yang dia tinggalkan kan gitu. Iya, Itu ya, barangkali. turun. Ya, turun Pak Ustadz. Kami-kami, wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau boleh ada satu lagi Pak Heri. Silakan Pak Arsyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, kami alhamdulillah mungkin dalam waktu depan ini diizinkan untuk bisa berangkat haji kembali. Alhamdulillah. Nah, sebenarnya kami sendiri punya niat hajinya itu ingin membadal haji orang tua. Tapi sebenarnya orang tua sendiri itu secara ini sudah kami lakukan melalui orang lain. Terus dari kakak juga sudah melakukan. Nah, sementara ini yang masih hidup saudara saya itu masih ada yang kira-kira untuk berangkat itu kayaknya nggak mungkin secara ini udah udur gitu. Sisi anak-anaknya kayaknya nggak punya pikiran seperti itu gitu. Sehingga kalau saya niatin ini sebaiknya ke kakak saya yang belum haji ini atau tetap ke orang tua itu. Makasih. Iya, baik. Ini Bapak sudah pernah haji ya? Udah. Nah, karena Bapak sudah pernah haji, batal haji melalui orang lain sudah, ke orang tua tadi gitu. Orang tua juga sudah dibadalkan. Sudah, baik mertua sudah. Baik, kalau gitu berarti haji itu untuk Bapak. Gitu. Karena semuanya sudah dilakukan, sudah terpenuhi lah gitu. Oh, itu iya. barangkali. Dan iya. Haji itu kan memang kewajiban sekali, tapi tidak ada larangan untuk berhaji berkali-kali. Kalau memang ada kesempatan dan memang ada kemudahan kan gitu. Yeah. Karena haji itu kan panggilan dari Allah.
Iya, iya. Kalau kita tidak ada keinginan, ya nggak akan berangkat. Ya kalau Allah memanggil, ya kemungkinan besar akan, kalau kita ada keinginan, kemudian Allah memanggil, kan Iya. kemungkinan besar akan terlaksana meskipun kita ada halangan gitu. Ada keinginan tadi di ayat tadi, kemudian Allah menghendaki gitu. Jadi gabungan tadi, maka akan terjadi. Kalau ke saudara tadi, hubungannya nggak ada ini ya. Ya, kalau Bapak misalkan ada perjanjian dengan saudara, misalkan, Nggak. atau saudara tadi pernah berwasiat, atau, nah itu mungkin bisa ya kita hajikan tuh saudara kita, ataupun itu. Tapi kalau tidak ada perjanjian, tidak ada permintaan, tidak ada keinginan, atau Bapak tidak pernah mendengar dia punya keinginan untuk haji, Oh ya, nah, nggak. kemudian Bapak berhaji untuk di sendiri. Tapi kalau melihat, oh dia kayaknya pernah ada keinginan haji juga, hanya belum terlaksana dan saya sudah pernah haji. Wah, kalau gitu saya niatkan untuk dia. Meskipun ini diperdebatkan para ulama. Hmm. Kenapa diperdebatkan ulama? Karena sesungguhnya haji itu bagian dari wasiat atau nada. Seorang yang melakukan haji dibadal itu bagi orang yang memang punya keinginan untuk haji, hanya belum terlaksana. Hmm. Sehingga orang terdekatnya dia membantunya untuk melaksanakan hajinya. Itu. Tapi Hmm. kalau orang itu tidak ada keinginan, tidak ada, kemudian tiba-tiba kita hajikan, nah ini banyak para ulama yang tidak sepakat. Seseorang nggak pengen haji kok dihajikan, kan gitu. Seperti itu. Jadi memang pendapat ini, pendapat mayoritasnya seperti itu gitu. Wallahu alam bisawab gitu. Makanya eh, syarat membadalkan haji harus sudah haji dulu, sebagaimana Nabi pernah apa? Sebagaimana dalam sebuah hadis, hujja'an nafsika sumah hujja'an sibromah. Dirimu dulu haji, baru hajikan orang lain, namanya sibromah. Itu menjadi pegangan para ulama. Syarat badal haji sudah haji. Kalau sudah haji, mau membadalkan orang itu kepada orang yang paling em, pernah berpesan ke kita, itu dicek dulu. Kalau enggak, ya orang yang pernah punya keinginan, Ya. kemudian kita berbaik hati. Itu barangkali Pak Iqbal, Wa'alaikum salam. Kalau saya sih pertimbangannya tadinya gini, yaitu maaf bukan kata takut kayak apa nih. Saya dulu memang sempat ini, dulu itu kan saudara saya banyak, sementara kemampuan kami kan terbatas gitu ya. Sehingga saya waktu itu kumpul sama saudara-saudara gitu, yang mau ini akhirnya hanya bisa satu gitu saya ini. Karena di antara ini kan otomatis kalau yang lain kakak saya udah saya yang satu ini belum, tapi pada waktu nggak kebagian, nggak dapat waktu undi, nggak kalah lah istilahnya gitu. Saya nggak bisa menentukan siapa, kesepakatan ada ditunjuk si kakak satunya gitu. Jadi saya hanya bisa membantu satu itu. Nah ini yang belum bisa itu tadinya gitu. Atau begini juga ada pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan beberapa ulama ini. Ketika ada salah satu saudaranya yang kaya, nah dia meninggal sebelum sempat haji, padahal dia sudah wajib haji. Tapi dia tidak sempat haji karena sudah meninggal. Maka orang yang terdekat, orang yang secara emosional sangat erat, dia hendaklah punya empati untuk membantu saudaranya yang punya kewajiban berhaji, tapi dia belum sempat berhaji. Karena orang yang punya kewajiban berhaji meninggal berarti kan dia dosa kan? Iya. Nah itu pendapat para ulama, itu al-ihsan min ahihi, kebaikan dari saudaranya supaya saudara itu terbebas dari itu. Meski pendapat ini juga ada yang menyangkal gitu, nggak bisa gitu, karena itu sudah urusan dia, kenapa dulu waktu wajib dia tidak melaksanakannya gitu. Nah ini pendapat ada yang setuju, sepakat, ada yang tidak. Jadi di sini kalau saya melihatnya istihad pilihan, situasional, karena dua pendapat yang berbeda, berarti kembali kepada kita mana yang lebih
prioritas begitu. Itu Oke. barangkali. Ya, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Dan mudah-mudahan Haji Ya. mabrur dan perjalanan dimudahkan kembali Amin. dalam keadaan sehat walafiat lagi. Amin. Amin. Terima kasih Ya, atas doa semuanya. ada di chat ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. ada di chat Pak Ustadz, ini ada dua pertanyaan. Pertama dari Pak Sandi Juliawan dari Bekasi dan dari Pak Cecep dari Semarang. Assalamualaikum, ada beberapa pengertian yang berbeda-beda mengenai di akhirat. Melihat Allah, dalam tanda kutip, mohon penjelasan kenapa banyak tafsiran berbeda, karena saat Mi'raj pun sebenarnya Rasulullah pun tidak melihat Allah. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua dari Pak Cecep, ada pemahaman bahwa bumi bulat, sedangkan dalam Al-Quran gambarkan. Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak. Ya, yang pertama tentang melihat Allah. Nah, kita lagi-lagi, kenapa berbeda? Karena ada yang kadang mengunggulkan akal daripada ketaatan kepada hadis. Harusnya akal di bawah hadis. Berdasarkan ayat Al-Quran, surah An-Nisa ya, atiullah, taati Allah. An-Nisa ayat 59. Atiullah, pertama taati Allah. Kemudian, wa'atiu Rasul, dan Rasul. Rasul. Allah, Rasul itu kedua. Yang ketiga baru, ulil amri minkum. Ulil amri ini orang yang paham tentang persoalan. Bisa berbentuk pemimpin, bisa juga ulama, bisa juga tokoh yang dia punya, dia bisa menentukan sebuah ijtihad lah gitu. Nah dari sini runutannya jelas, hierarkinya Allah dulu, hadis, baru akal pikir. Nah sementara ada pihak-pihak yang kita kenal dengan Mu'tazilah itu mendahulukan akal dibandingkan hadis, bahkan dibandingkan ayat kadang. Maka orang Mu'tazilah tidak percaya dengan adanya siksa kubur. Sementara Nabi mengajarkan kita minta diringankan dari siksa kubur. Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku mohon dijauhkan, dijaga dari siksa kubur. Nah, kata Mu'tazilah, hadis ini meski disampaikan oleh Nabi, tapi tidak bisa diterima, katanya gitu. Tertolak, katanya. Boleh riwayatnya sahih, tapi konteksnya tidak sahih, katanya gitu. Ini Mu'tazilah. Berani mengkritisi hadis. Nah, berarti dia menaruh akal di atas ayat. Kita kembalikan, kalau seandainya akal boleh di atas ayat, kenapa Allah turunkan Al-Quran gitu? Kalau seandainya akal itu di atas segalanya, kenapa Allah turunkan Rasul gitu? Utus Rasul. Nah, karena akal ini sering menemukan jalan buntu, maka Allah berikan Al-Quran, hadis. Nah, kalau kita menempatkan akal pasti kita akan hadis Nabi SAW, karena para tentang melihat Allah itu ternyata sudah ada yang nanya. Apa jadi? Qadaruna fi ru'yatil qamar lailatul qadar qalu qadaruna fi sampai qala dari. Kalian kelak akan melihat bagaimana kalian bulan purnama. Kalian akan melihat Allah sebagaimana melihat bulan purnama. Artinya apunten, ini internetnya ini. Ya, jadi kalau kita tempatkan akal kita di bawah wahyu, di bawah hadis Nabi, pasti kita akan yakin hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW tadi, bahwa kita akan melihat Allah nanti di hari akhir seperti melihat terangnya, seperti melihat purnama. Artinya jelas benderang. Baik siful hijaba fama u'tu syai'an ahabba ilahi minan nadri ila rabbihim tuh. Semua penutup itu akan disingkap.
dan tidak ada nikmat yang paling istimewa kecuali adalah nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita menerima ini? Akal kita taruh di bawah hadis, di bawah Al-Quran. Pasti kita akan percaya. Tapi kalau akal kita taruh di atas hadis, di atas ayat, pasti yang ada adalah pertentangan. Dan itu sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Orang-orang Quraisy, masa ada nabi jalan-jalan ke pasar katanya. Nabi, masa ada utusan Allah bentuknya manusia? Harusnya malaikat dong kan gitu. Mereka minta seperti itu. Masa utusan Allah masih makan seperti kita kan? Oh, berarti dia gila sampai inak disebutkan majnun, maftun dan sebagainya. Nah, disinilah Islam mengajarkan kepada kita bahwa akal kita di bawah Al-Quran dan hadis. Kalau dari kaum liberal menempatkannya di atas itu gitu. Dan ternyata pendapat-pendapat liberal itu kan hanya sesaat. Hanya berapa tahun, berapa dekade, setelah itu nggak laku lah gitu. Banyak pendapatnya hilang. Setelah sekian puluh tahun hilang lagi. Bahkan para tokoh-tokoh liberal pada akhirnya tobat dan masuk ke pendapat taslim, berserah diri. Bahkan Nabi Ibrahim pernah mencari Tuhan melalui nalarnya, pada akhirnya dia yakin bahwa Allah pencipta langit dan bumi. Nah, itu diantaranya, Pak Haji. Jadi kita ketika menempatkan akal kita di bawah wahyu, insya Allah kita akan yakin dengan hadis bahwa kelak kita akan melihat Allah jelas, sejelas melihat bulan begitu. Allah alam sah. Nah, tentang yang kedua tadi apa? Bumi datar itu mungkin dikaitkan dengan surat Al-Ghasyiyah ayat 26 ya Pak. Ayat yang wa ilal ardi kaifa sutihat ya. Bagaimana bumi itu dihamparkan. Sehingga pengertiannya itu bumi itu datar. Ini pertanyaan dari Pak Jajab. Ya, betul. Memang banyak pertentangan tentang bumi bulat, bumi datar. Nah, bagi yang mengatakan bumi bulat itu berdasarkan surah Az-Zumar ya. Yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal lail. Oh, ya. Dialah Allah yang menggulung. Maka di sini dipahami menggulung dalam arti karena bumi itu bentuknya bulat, kuroh, seperti bola. Jadi ayat dan hadisnya yang sifatnya umum dipahami spesifik dengan analisa nalar. Dan dibuktikan dengan nalar. Kemudian, adapun bumi datar itu berdasarkan surah Nazi'at ya. Ayat berapa? 30 tadi. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Bumi dihamparkan. Jadi antara surah Az-Zumar ayat 5 dengan Nazi'at ayat 30 seakan bertentangan. Seakan. Sehingga itu menjadi sebuah teori tersendiri. Yang kedua bahwa bumi datar itu pemahaman yang dia juga menggunakan asumsi, persepsi. Sehingga tapi mayoritas ulama itu sependapat dengan bumi bulat. Salah satu contoh, matahari itu ada berapa? Kalau seandainya bumi itu datar, maka matahari bukan hanya satu. Dia jalan ke sana, kemudian kemana perginya? Kalau datar, berarti matahari itu pergi, ya sudah, kemana lagi? Berarti muncul lagi matahari yang baru lagi. Besok matahari yang baru lagi. Karena datar kan lurus. Sementara penemuan ilmiah, matahari itu kan dikelilingi bumi. Bumi yang mengitari. Jadi muter. Jadi matahari satu. Kemudian karena bumi mutar, maka antara waktu kita dengan Arab Saudi beda 5 jam. Dengan Amerika hampir 12 jam. Dengan Australia 2 jam. Dengan Malaysia 1 jam. Nah, karena berputar begini. Dan perputarannya itu kadang tidak stabil. Maka kadang matahari agak condong ke utara, kadang condong ke selatan. Nah, ini penemuan yang paling ilmiah, realistis. Matahari satu. Tapi kalau datar, matahari yang muncul dari timur ke barat, itu kok bisa muncul lagi dari timur gitu.
dari mana muternya? Harusnya dari barat, kemudian dimuter lagi cahaya itu. Dan waktu itu berputar gitu. Waktu itu kembali lagi. Dari jam 12, kembali lagi mundur gitu. Nah, ini yang lebih realistis. Maka ilmuwan-ilmuwan juga memahami teks ayat Al-Quran ini bahwa bumi itu adalah bulat. Saya sendiri dulu juga pernah tergiur pendapat, ada salah satu ulama juga gitu yang terkenal juga gitu bahwa bumi ini harus diyakini datar karena berdasarkan dahaha. Tapi setelah kita baca-baca analisa, ternyata makna dahaha itu bukan datar, bukan datar. Bisa dahaha itu dihamparkan dalam arti bukan bahasa Indonesia seperti di itu, tetapi ada satu peristiwa yang kita kenal dengan dulu, ini bentuk bumi itu seperti ada peristiwa kalau yang kita kenal dengan Big Bang ya. Gitu. Ada peristiwa besar yang kemudian dan sebagainya lah gitu. Jadi intinya Al-Quran, hadis, kemudian pengetahuan ini harus ditemukan sehingga nanti ilmu ataupun sains itu akan menemukan kebenarannya itu sendiri. Jadi kalau ayat-ayat kauniyah juga harus menggunakan ilmu. Dan itu tadi yang kita jelaskan di awal. Ada ayat yang cukup dijelaskan dengan ayat Al-Quran, tidak perlu dijelaskan lagi. Ada ayat yang dijelaskan dengan hadis, cukup, tidak perlu dijelaskan lagi. Ada ayat yang belum ada ayat lain menjelaskan, belum ada hadis lain yang menjelaskan, termasuk kondisi bumi, itu belum dijelaskan detail dalam Al-Quran, belum dijelaskan dalam hadis, tapi perlu dijelaskan, itu tugas akal, namanya ijtihad. Ditemukanlah penemuan ilmiah bahwa bumi ini bulat berdasarkan matahari dari timur ke barat, besok muncul lagi matahari dari timur ke barat. Besok timur ke barat. Dan tidak pernah dari barat ke timur. Harusnya kalau matahari satu, dia ke barat, balik lagi gitu. Itu menunjukkan buminya datar. Tapi karena bumi bulat, ya muter aja begitu. Itu pandangan yang bisa saya pahami, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, Bapak dan Ibu semua. Kira-kira sekarang udah cukup ya, karena ada jam 7:02. Mungkin mohon kesediaan Pak Ustadz untuk menutup dan berdoa bagi kita semua. Silakan Bapak. Baik Pak Haji dan Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menambah keimanan, keyakinan kita dan menyadarkan kita ternyata kita harus menempatkan Al-Quran di atas, kemudian hadis, baru akal pikir kita. Maka Allah SWT berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Al-Quran itu nggak ada perselisihan. Kalau dari selain Allah pasti akan terjadi perselisihan. Ternyata ketika ada ayat satu dengan yang lain seperti berselisih, kalau kita dalami dengan ilmu-ilmunya, maka dia akan ketemu titik temunya dan selaras ternyata. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman yang berkah dan bermanfaat, dan mudah-mudahan selalu sehat walafiat, istiqomah, dan kelak kita dimasukkan ke dalam rahmat surganya insya Allah. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban mubaraka waghfir dhunubana wa kafir 'anna sayyi'atina. Allahumma a'izil Islam wal muslimin wansur Islam wal muslimina fi kulli makan wa aslih wulata umurina. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah waj'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira, barakallah, nasuminallah, fatul karib. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan datangnya dari saya. Saya kembalikan kepada Bapak Haji Agus Heri. Ya, baik, terima kasih Bapak dan semuanya. Pertemuan kita pagi hari ini sudah cukup dan selama 2 jam kita bertemu, dan mudah-mudahan kalau ada kesalahan Bapak dan Ibu mohon bisa memaafkan untuk kami.
Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.